Pak Sawidi, kalau melihat suhu perpolitikan di Sulsel, ini pendapat dari Pak Sawidi sendiri seperti apa? Apa saran dan masukannya melihat kalau kita perhatikan ya Sulsel dan Kota Makassar ini sepertinya banyak yang mengatakan, ini saya sebagai penyambung lidah dari masyarakat, banyak yang mengatakan Makassar dan Sulsel ini tidak bersatu sebenarnya. Ada semacam wall atau dinding yang membatasi hubungan antara Kota Makassar dan juga Provinsi Sulsel. Nah, kira-kira masukan dari Pak Sawidi seperti apa? Saya kira ya sangat terang benderang ya pada saat sebelum dilantik sebagai wali kota terpilih, Pak Dhani Pomanto itu sudah sering sekali menyerang kebijakan-kebijakan Nurdin Abdullah pada saat Pak Nurdin masih menjadi gubernur waktu itu ya. Dan saya kira itu karena saya kira persoalan komunikasi politik yang belum nyambung waktu itu. Dan saya kira memang dalam dunia politik hal itu biasa terjadi. Tetapi dalam konteks pemerintahan ini yang agak keliru semestinya. Karena kenapa? Dalam konteks sistem pemerintahan kita yang bersifat hierarkis ini, meskipun secara undang-undang Kota Madya atau kabupaten itu adalah daerah otonom, sama dengan provinsi adalah daerah otonom, tetapi fungsi gubernur itu adalah mewakili pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Jadi mestinya ada fungsi-fungsi supervisory, fungsi-fungsi memfasilitasi, dan itulah yang dilakukan seorang gubernur. Dan olehnya itu memang sepakat saya sama Pak Mas Riyadi agak aneh kalau wali kota tidak melakukan koordinasi atau juga gubernur tidak berkoordinasi dengan wali kota atau kabupaten di bawah wilayah provinsinya. Dan saya kira itu terbukti setelah Pak Gubernur di OTT, hampir semua proyek-proyek yang sudah dicanangkan Pak Nurdin Abdullah di Kota Makassar itu di-hold oleh Pak Dhani Pomanto dengan alasan macam-macam. Ya, proyek Tanjung Bunga di-hold dengan alasan dananya dialihkan ke refocusing COVID. Kemudian juga stadion yang saya sebutkan tadi karena ada persoalan AMDAL lalu lintas dan juga persoalan RT RW rencana tata ruang wilayah. Kemudian juga Pak Dhani malah sarankan bahwa dipindahkan di Barombong, itu kan segala macam. Nah, kemudian saya kira ini yang harus dituntaskan sekali lagi oleh PLT Wakil Gubernur, yakni Pak Sudirman Sulaiman. Yang menurut saya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Muhammad Nur bahwa ya gubernur sama wagub ini kan satu paket. Jadi mestinya ketika Pak Nurdin Abdullah dinyatakan nonaktif, wakil gubernur mengambil alih tongkat kepemimpinan. Apalagi dalam undang-undang sebenarnya itu PP nomor 49 2008 itu memberikan keleluasaan bagi pelaksana tugas untuk melakukan atau mengambil kebijakan-kebijakan yang memang relevan untuk melanjutkan program pembangunan. Jadi tidak ada alasan. Mutasi pejabat pun bisa dilakukan, mutasi pegawai bisa dilakukan, kemudian juga memberikan perizinan, menghentikan perizinan, kemudian mengeluarkan kebijakan dan lain sebagainya. Itu kewenangannya ada di pelaksana tugas gubernur. Jadi menurut saya agak aneh kalau kebijakan-kebijakan yang disepakati bersama dulu antara gubernur sama wakilnya sekarang yang menjadi PLT, justru kebijakan itu tidak dilanjutkan. Ini menjadi tanda tanya, karena mau tidak mau, ini kan adalah janji kampanye dari pasangan gubernur dan wakil gubernur, yang kebetulan saja gubernurnya mengalami persoalan hukum, dan wakilnya menjadi pelaksana tugas gubernur. Jadi saya kira ya PLT gubernur dan juga wali kota Makassar harus duduk bersama untuk berkoordinasi dalam rangka melanjutkan program-program yang memang sudah seharusnya dilanjutkan, karena kasihan ini sudah triliunan rupiah anggaran yang sudah direncanakan dengan baik tapi tiba-tiba di stop di tengah jalan. Dan saya kira itu sangat tidak sehat dalam iklim birokrasi pemerintahan, dan itu akan menjadi presiden buruk dalam sejarah pemerintahan di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir komentar saya kira
sekali lagi mengenai kepastian hukum dari Nurdin Abdullah. Saya kira ini penting sekali. Tetapi lebih dari itu, ada dua hal lagi yang perlu ditekankan di sini. Itu aspek kepastian hukum, kemudian aspek keadilan hukum. Jadi Pak Nurdin itu berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan yang terakhir itu adalah aspek kemanfaatan hukum. Karena percuma hukum juga ini kalau tidak ada manfaatnya. Ya. Dalam artian bahwa hukum itu juga merupakan produk sosial yang seharusnya menjadi cermin bahwa bukan hanya kepastiannya, tetapi juga ada keadilannya dan ada juga kemanfaatan hukum yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan saya kira inilah tanggung jawab kita bersama dan memberikan masukan-masukan, dan saya kira Pak Muhammad Nur tadi sangat jelas sekali memberikan masukan terhadap KPK yang lebih banyak melakukan program-program penindakan ketimbang pencegahan. Yeah. Nah, pencegahan ini kan lebih mengarah ke kemanfaatan dan juga bisa jadi ada bersinggungan dengan keadilan hukum. Saya kira demikian, Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Sawedi. Terakhir saya ke Bapak Muhammad Nur sebagai closing statement. Apa yang Anda harapkan dilihat dari sistem hukum yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan yang menimpa kasus NA ini bukan cuma sekedar kasus NA saja ya, tapi menyeluruh yang terjerat seperti pejabat-pejabat, bupati dan lain sebagainya. Untuk sistem hukumnya kira-kira seperti apa harapan dari Bapak Muhammad Nur? Silahkan. Baik, jadi intinya adalah tunduk pada undang-undang, kan di situ. Jadi kalau dasar melakukan penegakan hukum itu sesuai dengan undang-undang, maka tentu semua akan merasakan seperti yang disampaikan Abang tadi adalah rasa keadilan. Semua akan mendapatkan rasa keadilan. Tapi kalau dilakukan di luar daripada undang-undang KUHP, maka tentu penegakan hukum itu hanya menjadi khayalan. Penegakan hukum itu hanya menjadi mimpi bagi orang-orang. Makanya saya ketika orang bertanya dalam apa Nurdin itu dengan saya akan coba di pasal 1 angka 19 KUHP, ya, apakah sudah memenuhi syarat penangkapan itu? Kalau saya menyatakan tidak memenuhi syarat, 4 syarat tertangkap dan 4 tidak terpenuhi, makanya wajib hukumnya KPK mengembalikan Pak Nurdin menjadi gubernur dan mengembalikan nama baiknya. Kan itu yang perlu ditegaskan. Kenapa? Karena KUHP. Iya kan? Karena KUHP. Apa syaratnya? Pertama, pada waktu sedang melakukan tindak pidana, boleh ditangkap tangan. Boleh. Sekarang, Pak Nurdin tidak ada di lokasi. Yang kedua, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Dan itu hampir bersamaan, bukan segera, hampir bersamaan. Dan itu gugur. Yang ketiga, saat kemudian diserukan oleh rakyat atau rakyatnya, itu pun juga tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, apabila di saat kemudian adanya ditemukan, itu juga tidak terpenuhi. Ditemukan apa? Benda dan lain sebagainya. Tidak terpenuhi. Apabila ini tidak terpenuhi menurut pasal 1 angka 19, maka penangkapan itu batal demi hukum dan tidak sah secara hukum. Nah, sekarang apa ini dilakukan sesuai dengan standar KPK? Tidak. Makanya saya katakan, wajarlah kalau ada masyarakat Sulsel yang merasa bahwa penangkapan ini indikasinya dipaksakan dan ada indikasi politis. Wajar, ya. Bagi orang yang mengerti hukum merasa bahwa ini tidak wajar. Ya. Kalau orang mengerti hukum pasti paham bahwa penangkapan ini sesuai dengan atau tidak. Ini yang perlu dipahami. Makanya di akhir statement saya sampaikan bahwa KPK juga itu manusia biasa. Maka ketika mau melakukan penegakan hukum, maka satu kunci dalam penegakan hukum itu tunduk pada undang-undang dan KUHP. Ya, tunduk pada, maka penegakan itu akan menuju pada jalur rasa keadilan. Semua orang akan mendapatkan keadilan. Tapi kalau aturan itu dilanggar, hukum itu dilanggar, sekalipun dia seorang penegak hukum, maka hukum itu hanya menjadi sebuah mimpi bagi orang untuk bisa ditegakkan. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nur. Saya ada waktu sedikit kembali ke Pak Mas Riyadi untuk melanjutkan statementnya tadi, karena sempat terputus oleh jaringan. Pak Mas Riyadi, harapan Anda melihat sistem pemerintahan yang banyak proyek yang mangkrak, silahkan Pak Mas Riyadi.
sedikit waktunya. Baik, jadi mohon maaf ini, rupanya signal saya kurang bagus. Ya. Begini, jadi itu tadi bahwa tugas setiap pemerintah, penguasa yang baru adalah menjamin bahwa seluruh program pemerintah sebelumnya dan yang akan datang itu yang sudah disetujui oleh rakyat, karena itu tertuang dalam RPJMD masing-masing setiap periodenya, dan RPJMD itu melampaui masa jabatan. Itu menjadi kewajibannya untuk diselesaikan siapapun. Apalagi kalau hanya misalnya dari Prof Nurdin ke PLT misalnya, itu tidak ada janji lain, karena ini masih dalam satu pasangan periode. Jadi tidak boleh, PLT ini tidak boleh bikin kebijakan baru, karena janjinya sama-sama gitu loh. Itu makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa ini satu paket. Maka program yang akan dikerjakan selanjutnya adalah program yang sudah ditetapkan oleh Prof Nur, Prof NA, yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan. Dan ini sudah disinkronisasi antara program RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Kota, termasuk Kota Makassar. Makanya dari awal saya bilang, wah bagaimana nasib proyek-proyek yang sudah dicanangkan itu, kok tidak ada jaminan, padahal undang-undang menjamin itu. Nah, oleh karenanya bukan kesalahan Pak Nurdin. Tentu yang kita mesti desak sekarang adalah siapa yang sekarang melanjutkan itu. Termasuk misalnya wali kota yang baru dilantik, ini antara kota dengan provinsi itu bukan lawan, tapi satu irama orkestra. Yang kita tunggu adalah collective action antara kebijakan pemerintah provinsi dengan kota untuk menyiapkan layanan publik yang telah dijanjikan oleh mereka kepada masyarakat Sulsel, khususnya Makassar. Ya, karena masyarakat Makassar juga adalah masyarakat Sulsel. Dan kita percaya, kenapa kita pilih PNA? Karena kita percaya janjinya realistis. Salah satunya misalnya ada stadion yang mau dibangun bertaraf internasional. Bayangin coba, dengan anggaran 1,1 triliun, itu luar biasa fantastis proyeknya. Kita bisa bayangin tuh megahnya tuh stadion. Ya, tapi tiba-tiba karena alasan sangat teknis menurut saya, ini alasan operasional, hanya persoalan amdal lalin dan seterusnya. Setahu saya belum ada proyek sebesar itu dibatalkan oleh kegiatan sekecil amdal lalin itu. Ya, justru tugasnya adalah bagaimana membuat amdal lalin itu sehingga ada solusi bagi berlanjutnya proyek yang sudah dicanangkan itu. Itu jadi poinnya. Jadi tugas pemerintahan setiap tingkatan itu, setiap level adalah memastikan bahwa layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana yang mereka sudah janjikan dan disetujui oleh wakil kita di DPR dalam bentuk RPJMD dan peraturan daerah, itu menjadi kewajiban setiap level untuk dijalankan secara konsisten. Saya kira itu statement saya terakhir. Baik, terima kasih Pak Mas Riyadi yang sudah hadir ya di virtual Zoom kita hari ini, yang sudah memberikan masukan-masukannya terhadap sistem pemerintahan yang ada. Dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Nur terkait dengan saran-sarannya melihat sistem hukum yang ada di Indonesia maupun di Sulsel. Memang masih banyak ini ya, perlu perbaikan sepertinya Pak Muhammad Nur ya, betul ya. Dan terima kasih juga Bapak Sawedi Muhammad yang sudah hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya memberikan masukannya terkait dengan bagaimana sebenarnya hubungan antar provinsi Sulsel dan juga Kota Makassar. Ini Sulsel dan Makassar ini sebenarnya bukan lawan ya, tapi ini sebenarnya kawan yang kita tunggu bagaimana kolektivitas mereka, bagaimana kolaborasi mereka menciptakan pemerintahan yang baik di Sulsel. Kalau begitu saya Febrian pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sawedi, Pak Mas Riyadi, Pak Muhammad Nur. Sehat-sehat selalu. Ya.